Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Womanpreneur, Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Latar belakang dari penelitian kami yaitu dimulai pada saat program pelatihan kewirausahaan bagi PMI di Taiwan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik bekerja sama dengan Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia sebagai implementasi dari program Matching Fund Kedereka dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah memberikan kontribusi positif di dalam menumbuhkan minat berwirausaha bagi para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Dari observasi awal yang kami lakukan, terdapat sekitar 10% peserta yang sudah mempunyai bisnis sembari melakukan aktivitasnya sebagai PMI. Fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti, mengingat jam kerja mereka yang sangat padat, mengikuti pendidikan kesetaraan, dan berbagai macam pelatihan keterampilan. Tetapi mereka masih punya kemauan dan kemampuan untuk menjalankan bisnis di Indonesia, bahkan di Taiwan sendiri, walau hanya sebatas online shop. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motivasi mereka sebagai womanpreneur dan bagaimana cara womanpreneur ini menjalankan bisnis mereka. Metodologi penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data yang mengacu pada penelitian kualitatif Miles dan Haberman, yaitu meliputi collecting data, lalu reduksi data, display data, konklusi, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama, jenis usaha womanpreneur PMI Taiwan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 34% PMI Taiwan mempunyai jenis usaha yang bergerak di sektor pertanian, sedangkan 18% PMI Taiwan mempunyai jenis usaha yang bergerak di bidang food and beverage, 18% bergerak di bidang bisnis online, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30% memiliki variasi bisnis mulai dari fashion, retail, handicraft, bengkel, warnet, reseller, investor di usaha orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi PMI Taiwan dalam membuka usaha di Indonesia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% womanpreneur PMI Taiwan mempunyai motivasi untuk mampu membangun perekonomian keluarga dan sekitarnya agar lebih baik dan mampu bertumbuh dengan bagus. Sedangkan 34% womanpreneur PMI Taiwan mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan bisnis, dan sisanya 10% termotivasi karena mereka ingin dekat dengan keluarga. Sedangkan cara mengelola usaha womanpreneur PMI Taiwan yang ada di Indonesia, sebanyak 70% womanpreneur yang ada di Taiwan melakukan kerjasama dengan orang lain dengan sistem bagi hasil. Sedangkan sisanya 30% para womanpreneur ini menjalankan bisnisnya secara mandiri. Sedangkan hambatan yang dialami PMI Taiwan selama menjalankan usahanya di Indonesia, sebanyak 25% womanpreneur mengalami hambatan dalam hal pengawasan yang dilakukan karena jarak yang cukup jauh, itu ya, sehingga muncul rasa kurang percaya kepada partner. Sedangkan 15% womanpreneur mengalami hambatan dalam hal pemasaran usahanya, dan 23% womanpreneur PMI Taiwan mengalami beberapa jenis hambatan seperti faktor lingkungan, metode pembayaran, hingga ketidakpastian hasil yang didapat. Dan 30% womanpreneur yang ada di Taiwan yang mempunyai bisnis di Indonesia tidak mengalami hambatan apapun. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa hampir semua womanpreneur, pekerja migran Indonesia di Taiwan, mempunyai motivasi yang kuat dalam membangun bisnis karena berkeinginan untuk mampu membangun perekonomian keluarga dan sekitarnya agar lebih baik dan mampu bertumbuh dengan bagus. Yang kedua,
sebagian besar para womanpreneur, pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, dalam mengelola bisnisnya yang ada di Indonesia, melakukan sistem kerjasama dengan orang lain dan sistem bagi hasil. Lalu, hambatan yang dialami oleh sebagian besar para womanpreneur pekerja migran di Indonesia dalam menjalankan bisnis yang dimilikinya berasal dari sisi internal usahanya. Baik itu karena kurangnya pengetahuan mengenai bisnis, manajemen keuangan yang kurang bagus, sistem pengiriman barang, hingga masalah sumber daya manusia yang terbatas. Adapun saran bagi pihak-pihak terkait, entah itu pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan terkait, agar para PMI ini diberikan wawasan, keilmuan, terutama masalah bisnis, sehingga mereka dapat pulang ke Indonesia dengan pengetahuan yang bagus dalam menjalankan bisnisnya. Harapannya tentu saja mereka tidak kembali lagi ke negeri orang untuk bekerja, melainkan mereka bisa hidup berdampingan dengan keluarga dan sembari menjalankan bisnisnya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.